Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Amin dalam pelajaran PAI. Kali ini kita akan bahas tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Amin hargai sebelumnya yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya ya. Kalian sudah merangkum dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari buku Kuadra. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Di sini tentang dakwah Rasulullah SAW itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah strategi dakwahnya. Yang kedua adalah substansi dari dakwahnya, isinya apa. Nah, strategi dakwahnya menurut buku ini adalah yang pertama membangun masjid, yaitu di Yastrib. Yastrib itu nama kota sebelum Madinah ya. Dulu namanya bukan Madinah, namanya Yastrib. Sekarang diganti menjadi Madinah. Terus mempersaudarakan kaum Ansor dengan Muhajirin yang dulunya ribut berbeda pendapat. Juga melakukan perjanjian antara umat Islam dan kaum Yahudi. Adapun substansinya adalah ukhuwah Islamiyah, wahdatul Islamiyah, dan demokrasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, peristiwa sebelum hijrah ke Yastrib. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum pindah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Yastrib ya, itu ada 3 peristiwa. Yang pertama adalah tahun kesedihan. Yang mana tahun kesedihan ini adalah peristiwa meninggalnya atau wafatnya pamannya Nabi, Abu Thalib, dan juga istri tercintanya, istri pertamanya ya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, kenapa? Karena pamannya itu waktu itu tinggal sama Nabi, hidup bersama dengan Nabi, tapi belum mau beriman, belum mau masuk Islam. Itu kenapa Nabi jadi sedih, karena belum mau masuk Islam. Kalau udah Islam sih nggak masalah gitu kan, bisa ditolong. Cuman karena memang waktu itu pamannya belum mau masuk Islam, jadinya sedih Nabi itu, merasa nanti dia akan masuk dalam neraka. Dan waktu itu pas ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad berharap kalau dia tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi waktu itu juga dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya meninggal dalam keadaan tidak mau Islam kepada agamanya Nabi Muhammad, tidak mau ikut Nabi agama Muhammad. Sebenarnya Abu Thalib itu percaya, terus juga mau iman, mau beriman, mau masuk Islam, cuman karena dia adalah panglima perang yang sangat dihormatin, ibaratnya ya kalau di sekarang mah premannya lah gitu kan, dia gengsi, wah nggak mau dong masuk preman masuk Islam gitu kan. Yang kedua juga di tahun yang sama itu meninggalnya istri pertamanya Nabi Muhammad, Khadijah. Waktu itu Khadijah umurnya 65 tahun, Nabi Muhammad 50 tahun. Nah, di sini di tahun 10 kenabian Nabi, di tahun 10 kenabiannya itu dia ditinggal oleh Khadijah. Karena Khadijah ini adalah istri yang sangat kaya raya, yang membantu membiayai peran dakwah Nabi Muhammad semasa hidupnya. Ini dikenal dengan nama tahun Amul Huzni, tahun kesedihan, karena ya ada 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi yang dia meninggal dunia di tahun yang sama. Yang kedua adalah Baiat Aqobah pertama. Pada tahun ke-10 kenabian, yaitu ketika tahun 620 Masehi, ketika musim haji, Rasulullah bertemu dengan kelompok yang dari suku Khosroj yang berasal dari Yastrib. Rasulullah mengajak mereka masuk Islam, sehingga 6 orang dari mereka masuk Islam semuanya. Dan mereka juga mengutus keluarga mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dari sinilah terus agama Islam mulai menyebar di Yastrib, di Madinah. Terus pada tahun 621, tahun selanjutnya, utusan penduduk Yastrib yang terdiri dari 12 orang laki-laki menghadap Rasulullah. Dan Rasulullah membaiat pertama, membaiat mereka. Jadi baiatnya disebut baiat Aqobah pertama. Apa itu baiat? Baiat itu mengucapkan janji. Janji ingin patuh, ingin tunduk, ingin taat kepada Rasulullah. Itu isinya, ini janjinya pertama adalah larangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Larangan mencuri, larangan berzina, larangan membunuh anak, larangan berbohong, dan larangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka tuh salim kepada Nabi Muhammad, ya, salam dan mengucapkan janji, itu namanya baiat. Janjinya ini larangan menyekutukan Allah dan selanjutnya. Terus Nabi Muhammad juga mengirim Mus'hab bin Umar dan Abdullah bin Umi Maktum ke Yastrib, yang mana mereka mengajarkan Islam pada masyarakat Yastrib dan perkara-perkara agama Islam. Jadi mengutus dai lah, mengutus ustadz dari Mekah, mengutus ustadz ke Yastrib atau ke Madinah, tujuan untuk memperluas Islam, memperkuat Islam di Yastrib. Jadi itu sudah ada dari zaman dahulu. Ketika Nabi masih di Mekah, Nabi mengutus utusan, mengutus ustadz, mengutus para orang yang menyampaikan agama, para mubalik untuk menyampaikan agama di kota lain, di tempat lain, seperti itu. Itu bait yang pertama di tahun 620 sampai 621. Terus bait yang ada juga peristiwa yaitu baiat Aqobah kedua, yang mana adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap 70 orang pria dan 2 orang perempuan di Yastrib. 62 orang dari suku Khotros dan 11 orang laki-laki dari suku Aus. Sedangkan 2 orang perempuan itu adalah Nusyaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Ini perjanjian ini atau bait ini dilakukan di tahun ke-12 kenabian. Musa bin Umair kembali ikut bersamanya beserta dengan penduduk Yastrib yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Jadi ada tahap kedua. Tadi kan tahap pertama di tahun 621 ya. Ini tahap keduanya, melakukan baiat atau janji atau mengajak orang masuk dalam Islam. Yaitu mereka menjumpai Nabi di Aqobah pada suatu malam dengan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika itu Abbas belum masuk Islam. Hanya saja ia ingin meminta jaminan keamanan bagi keponakannya Muhammad, bagi orang-orang Yastrib. Jadi, ini paman-paman Nabi itu orang-orang yang berkuasa, orang yang hebat-hebat. Ya, premannya lah gitu kan, orang yang berkuasa di situ untuk menjamin keamanan ketika melakukan prosesi baiat tadi itu. Ketika itu Abbas dan orang pertama yang angkat bicara kemudian disusul oleh Nabi Muhammad yang membacakan beberapa ayat Al-Quran dan menyerukan tentang Islam. Nah ini kemudian Rasulullah membaiat orang-orang Yastrib itu, isinya seperti ini. 1. Perintah menyembah Allah, ya kan. 2. Menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya apapun. 3. Tidak menolak Rasulullah apabila hijrah ke mereka. Jadi ini isi dari baiatnya atau perjanjiannya. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui baiat ini, mereka semakin keras terhadap kaum muslim dan membatasi pergerakannya. Karena itu Nabi memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Yastrib dengan cara bersembunyi-sembunyi, kecuali sahabat Umar bin Khattab yang hijrah dengan terang-terangan. Jadi ya tadi bahwasanya sebenarnya baiat ini, sistem baiat ini masih dirahasiakan karena takut terjadi sesuatu hal yang lain gitu, ada suatu hal perperangan gitu kan. Jadi waktu itu Nabi strateginya adalah diam-diam untuk baiatnya, menyebar Islamnya. Tapi ada juga Umar bin Khattab. Kalau Umar mah nggak usah ditanya lagi, dia memang benar-benar penguasa gitu kan, dia orang yang sangat disegani di Jazirah Arab. Jadi dia nggak perlu takut, dia terang-terangan mau hijrah aja gitu. Nah pada waktu itu orang pertama yang berhijrah adalah Abu Salamah bin Abdil Asad dan Musa bin Umar serta Amr bin Umi Maktum. Disusul oleh Bilal, Sa'ad, Ammar, Umar bin Khattab. Mereka berhijrah dalam rombongan 20 orang sahabat. Tersisa Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan sebagian sahabat. Jadi mereka tuh hijrah mereka tuh baiat sambil hijrah gitu loh. Karena emang dari di Mekah itu sudah nggak nyaman, banyak kenangan-kenangan, akhirnya mereka mau pindah ke Yastrib atau Madinah seperti itu. Nah ini peristiwa yang kedua. B. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yastrib atau ke Madinah. Nah setelah sebagian sahabatnya hijrah ke Yastrib, Rasulullah menerima perintah dari Allah untuk berhijrah. Allah yang perintah langsung untuk hijrah Nabi.
hijrahlah sana. Maka Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Yasrib dan bersabda, "Umirtu biqaurin ta'kulul qura yaquluna Yasrib wa hiya Madinah tangfin nasi kama yang fil kiru hobatal hadid." Aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke suatu daerah yang akan memakan atau meluas ke daerah lainnya. Mereka menyebutnya namanya Yasrib, atau sekarang disebut Madinah, yang mengusir manusia-manusia yang buruk sebagaimana Nabi membersihkan kotoran pada besi. Jadi perintah hijrah ini langsung dari Allah. Ini dalam hadis besi ya. Diperintahkan kepada Allah untuk hijrah ke Yasrib. Tapi ternyata rencana hijrah Nabi Muhammad itu ke Madinah diketahui oleh kaum kafir Quraisy, yang mana mereka itu terus bermusyawarah di Darun Nadwa pada tanggal 6 Syafar tahun ke-13 kenabian, yang bertepatan dengan tanggal 12 September 622. Jadi setahun setelah hijrah, setelah baiat yang pertama. Dan menghasilkan keputusan bahwa mereka akan mengirimkan 12 pemuda pilihan untuk membunuh Nabi Muhammad dengan imbalan 100 ekor unta bagi siapa yang mendapat membunuh Nabi. Nah ini. Ketika Islam mau pindah, maksudnya Nabi Muhammad mau pindah dari Mekah ke Madinah, kafir Quraisy nggak terima karena takut Islam semakin menyebar, semakin banyak. Wah bahaya nih kalau Islam semakin banyak, makan bahaya, mungkin merusak dari sistem pemerintahan dari orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi rencana kaum Quraisy tersebut diketahui Nabi udah tahu, oh saya mau dibunuh dulu seorang nih, melalui malaikat Jibril ya, orang dalam ya, malaikat Jibril. Sehingga Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 20 yang isinya agar Rasulullah hijrah ke Madinah. Akhirnya Rasulullah hijrah ditemani sama Abu Bakar, bersiap-siap hijrah ke Madinah. Dan pada malam pengupahan itu, ketika dikepung, Nabi tidak tidur. Kepada saudara sepupunya Ali Robiul Anhu, beliau memerintahkan dua hal, yaitu agar tidur berbaring di tempat tidur Nabi. Kedua, menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah yang di tangan Rasulullah kepada para pemilik. Jadi Nabi nggak tidur, dia minta Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi. Jadi seakan-akan berpura-pura jadi Nabi ada di situ. Terus yang kedua, harta titipan orang warga Mekah di situ diminta untuk dikembalikan ke yang punya masing-masing. Kan dulu banyak warga yang nitipkan hartanya kepada Nabi, tapi Nabi kembalikan lagi. Nah ketika keluar rumah, Nabi Muhammad mengambil debu dan melemparkannya ke arah para pemuda yang mengepung rumah beliau, sambil membacakan surat Yasin yang berbunyi, wajalna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda falsainahum fahum la yubsirun. Ketika rumahnya Nabi dikepung, Nabi tuh ya tadi ngumpet-ngumpet terus keluar. Nah tempat tidur dia tidur oleh Ali, selimut itu kan, tapi masih ada. Nabi sambil baca surat ini, Yasin, yang mana artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sedininya, dan beberapa mereka juga sekat, jadi kayak tertutup-tutup gitu, kayak labirin. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dengan izin Allah, mereka itu nggak bisa ngelihat Nabi, nggak bisa, maksudnya kayak itu masuk labirin, tersesat. Ini kamarnya yang mana, rumahnya yang mana gitu kan. Bahkan Allah dengan berkat ayat tersebut, ayat yang tadi ayat 9 itu, Allah menjadikan para pemuda-pemuda itu tertidur sehingga tidak seorang pun yang melihat Nabi keluar dari rumahnya. Nah kan, Nabi pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan 2 tunggangan kendaraan lalu segera berangkat. Abu Bakar menyewa Abdullah bin Urek untuk menunjukkan jalan alternatif, bukan jalan biasanya menuju Madinah. Jadi ketika pemuda yang mengepung tadi itu sudah tertidur atas izin Allah, Nabi pergi pada Abu Bakar dan mereka berangkat naik kendaraan. Mungkin naik apa ya? Naik motor atau bukan ya? Naik unta. Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis 1 Rabiul Awal tahun 53 dari kelahiran Nabi. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi dan Abu Bakar menuju ke Yasrib. Sebelumnya 2 anak Abu Bakar, Aisyah dan Asma, telah menyiapkan bekal cukupnya untuk perjalanan itu.
Kemudian Nabi ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan menelusuri jalan ke Madinah hingga sampai di Gua Sur. Nah, ini Gua Sur ini gua yang sangat sejarah ya, yang membantu menolong Nabi dari kejaran para pemuda-pemuda tadi itu. Nabi dan Abu Bakar berhenti di situ dan penunjuk arah disuruh kembali secepatnya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya Abdullah. Jadi waktu itu Nabi Muhammad stay di Gua Sur. 3 malam lamanya Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Setiap malam mereka ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. Jadi mereka tuh nongkrong di situ, stay di Gua Sur, nunggu informasi lagi gimana baiknya jalan, sudah aman belum gitu. Lah, lolosnya Nabi dari kebungan ketat itu membuat kalangan Quraisy hiruk pikuk mencari, waduh gimana Nabi kok hilang itu kan. Akhirnya jalan Mekah Madinah dilacak, di sweeping sama mereka tuh. Kemudian mereka menuju jalan-jalan Yaman ke Madinah. Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Sur. Wah, pasti di sini nih. Nggak mungkin di mana lagi kalau bukan di sini gitu kan. Lah setibanya tim sweeping tadi itu ke sana, alangkah bingungnya mereka melihat mulut gua tertutup jaring laba-laba dan sarang burung. Jadi di mulut gua itu, ya kan? Ketika mereka sweeping ke sana, mereka survei ke sana, ternyata mulut guanya itu sudah ada jaring-jaring laba-laba dan ada sarang burung, yang mana itu nggak mungkin kalau itu waktu belakangan ini ditutup dimasukin oleh Nabi. Kalau dimasukin kan pasti rusak loh sarangnya burung itu kan. Berarti itu pertanda nggak ada orang di dalam, dan juga mereka nggak bisa melihat apapun yang ada di dalam gua. Tapi orang yang di dalamnya itu ngelihat jelas apa rombongan dari luar. Jadi kayak kaca itu loh. Kalau kaca yang sekarang agak gelap itu ya, orang yang dari luar itu tidak bisa melihat ke dalam, tapi yang dari dalam melihat jelas orang yang ada di luar dengan izin Allah. Waktu itu Abu Bakar dan sangat khawatir atas keselamatan Nabi. Nabi berkata kepadanya sebagaimana yang disebutkan dalam At-Taubah 9. Idh yaqulu li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Atau Bayat 40. Kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kafilah siapa saja dapat menyerahkan Muhammad dan kawannya, maksudnya Abu Bakar, kepada kami, hidup atau mati, maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai besar. Ini orang kafir Quraisy nggak senang dengan adanya Muhammad. Dia membuat sayembar lagi, barang siapa ada orang yang bisa menemukan Nabi, hidup atau mati, akan diberikan hadiah yang sangat besar. Akhirnya Suraqah bin Malik bergegas mencari Nabi dengan harapan menjadi hartawan, menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat, itu dengan cara mencari Nabi Muhammad. Jarak antara Gua Sur dengan rombongan Nabi sudah begitu jauh. Namun Suraqah ternyata dapat menyusulnya. Tatkala sudah begitu dekat, tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditungganginya Suraqah. Sementara pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi telah terhunus tangan. Jadi ini rombongan Nabi berangkat nih. Ini Suraqah nih, nyusul dari belakang. Ketika pengen membunuh Nabi dari belakang, tiba-tiba kudanya terjungkal. Akhirnya awalnya mau kena Nabi, malah kena tangannya sendiri gitu kan, senjata makan tuan kayak gitu. Itu begitu terjadi berkali-kali sampai 3 kali. Wah, kenapa gagal nih? Coba lagi, kejar lagi, udah deket mau ditebaskan, seret, kudanya terjungkal, kena tangannya lagi, jatuh lagi. Coba lagi terus sampai 3 kali begitu terus. Sampai akhirnya ia menyarungkan pedangnya. Sudahlah, saya nyerah itu kan. Saya kagum kepada Nabi Muhammad, dan dia yakin bahwasanya Nabi adalah benar-benar utusan dari Allah, bukan abal-abal. Akhirnya dia malah minta tolong Nabi, tolong saya dong, saya ini ketimpa kuda. Jadi dia jatuh tertimpa kuda gitu kan, karena kakinya terperosok, gak bisa bangun ke pasir. Akhirnya ditolong sama dia. Nabi juga menjanjikan dia mendapatkan hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja.
diminta kayak gitu kan. Jadi dia itu minta dibelikan gelang raja. Nabi bilang oke. Dan Rasulullah menjanjikan 2 gelang Raja Kisra. Itu waktu janji Nabi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Suraqah yang telah masuk Islam mengenakan mahkota Kisra, gelang kebesaran, ikat pinggang dan pedangnya. Kemudian Suraqah kembali ke Makkah dengan pura-pura tidak menemukan seorang yang tidak pernah mengalami kejadian apapun. Jadi Suraqah ternyata akhirnya ikut Islam karena kagum dengan Nabi, kejujuran Nabi dan sebagainya, sehingga dia malah yang awalnya benci memusuhi Nabi akhirnya malah bisa masuk Islam. Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 16 Rabiul Awal, hari Jumat, setelah melakukan perjalanan selama 15 hari. Jadi Mekah Madinah 15 hari. Luar biasa ya. Kedatangan beliau telah dinantikan masyarakat Madinah. Pagi hari mereka berkerumun di jalanan, setelah tengah hari barulah mereka bubar. Saking senangnya ada Nabi itu. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah terlebih dahulu singgah ke Kuba dan tinggal beberapa hari di sana. Selama di Kuba, Rasulullah tinggal di rumah Kulsum bil Hidam dan mendirikan Masjid Kuba. Nah, ini sejarahnya Masjid Kuba itu ketika Nabi datang ke Madinah pertama kali. Masjid tersebut dibangun pada hari Jumat dan dikenal dengan nama Masjidul Ussisa al-Taqwa, masjid yang dibangun untuk ketakwaan. Di tengah perjalanan dari Kuba menuju Madinah, Rasulullah singgah untuk melaksanakan salat Jumat bersama kaum muslimin yang bersama beliau. Dan ini awalnya salat Jumat dan awalnya khutbah dalam Islam. Ini salat Jumat pertama kali itu juga terjadi di Madinah. Setelah Rasulullah keluar dari Kuba dan sampai di Madinah, orang-orang dari suku Khazraj dan Aus menyambut beliau dengan sambutan yang sangat meriah. Sampai di Madinah disambut dengan sangat luar biasa, sangat meriah sekali. Setelah Nabi tiba di Madinah, beliau mengikuti untanya yang berjalan di antara rumah sahabat Ansor. Unta itu kemudian berhenti dan duduk di rumah Abu Ayyub al-Ansori karena Rasulullah kemudian tinggal di rumahnya dan beliau istirahat di sana selama di Madinah. Setelah itu Rasulullah meminta keluarganya dan keluarga Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Akan tetapi para orang musyrik menghalang-halangi Rasulullah mengetahui itu. Menghalang Rasulullah. Dan mengetahui itu beliau mendoakan pada saat salat witir dan salat subuh setelah rukuk dengan doa kunut. Inilah asal dari doa kunut. Jadi awalnya sejarahnya doa kunut karena ini. Karena Rasulullah mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik itu menghalangi Nabi untuk menghalangi Abu Bakar hijrah ke Madinah. Itulah akhirnya dibikin sholat kunut. Selang beberapa hari tibalah rombongan keluarga Rasulullah dan sahabat Muhajirin dan disambut dengan gembira oleh sahabat Ansor sampai mereka berebut memberikan tempat tinggal kepada para Muhajirin. Orang Muhajir itu maksudnya orang yang pindah hijrah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah membawa pengaruh sangat besar bagi perkembangan Islam, dan Islam dapat berkembang pesat di Madinah. Sebelum datangnya sahabat Al-Muhajirin, kota Madinah bernama kota Yasrib. Tetapi setelah mendapat sahabat Muhajirin tiba di Yasrib, dirubah namanya menjadi Madinatun Nabi, artinya kota Nabi. Umar bin Khattab menetapkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah ini sebagai awal perhitungan tahun hijriah. Jadi kayak gitu anak-anak. Jadi peristiwa kalau sering mendengar berapa tahun hijrah atau 1400 berapa sekarang ya. Tahun hijrah itu berarti tahun pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu di tahun awal. Ya gitu anak-anak. Baik anak-anak, dari pamit cukup. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.